Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Erna Umi Safitri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas 2.1.A.8 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Oleh karena itu, mari kita simak koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan atau mengakomodir kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Mengapa demikian? Bapak Ibu guru hebat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar anak merasa nyaman belajar dan tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang aktif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dalam menentukan minat belajar murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan dalam menentukan profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu lingkungan, budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Bapak Ibu guru hebat, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3,
modul 1.4 dan modul 2.1. Bapak Ibu guru hebat, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.